pagi Healthy People, ketemu lagi di acara podcast Bicara Kanker bersama saya Dr. Saras dari Adi Husada Cancer Center. Hari ini kita akan membicarakan mengenai keganasan kepala leher atau head and neck. Telah bersama saya narasumber-narasumber hebat hari ini yang akan membagikan pengalaman serta ilmunya untuk Healthy People di rumah. Nah, selamat pagi, saya sapa untuk Dr. Ulin Tapasari, Ibu Spesialis Onkologi Radiasi Konsultan. Selamat pagi, Dr. Saras. Selamat pagi, Healthy People. Sehat dokter, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, saya juga setelah bersama Mas Hari dari Radioterapis Adi Husada Cancer Center. Selamat pagi, Mas Hari. Pagi. Nah, hari ini kita akan sharing nih dok ya mengenai keganasan di kepala leher. Nah, kita akan mungkin nanti saya akan bertanya ke Dokter Ulinta dulu. Boleh. Setelah itu nanti mungkin dari Mas Hari boleh berbagi pengalamannya selama menangani pasien-pasien dengan keganasan kepala leher yang ada di Adi Husada Cancer Center. Baik. Nah, saya akan mulai dari Dokter Ulinta dulu nih dok. Dok, untuk kasus keganasan kepala leher atau kanker di area kepala leher head and neck, apa sih dok kasus-kasus terbanyak yang sering dokter temui selama dokter berpraktek menjadi dokter spesialis onkologi radiasi? Monggo dokter, boleh dijawab. Baik, selamat pagi, Healthy People. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan Dr. Saras, kasus terbanyak pada kanker kepala leher, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kanker kepala leher. Jadi kanker kepala leher adalah kanker yang timbul dari biasanya sel squamous pada jaringan mukosa di kepala dan leher. Jadi nanti tumornya itu tumbuh berasal dari mana, makanya disebutnya sel squamous kepala leher. Nah, itu meliputi dari rongga mulut, rongga hidung, kemudian kelenjar saliva, sinus paranasalis, kemudian daerah kelenjar yang di leher sini juga bisa, kemudian sinus paranasalis ini sudah semuanya. Nah, faring itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ada nasofaring, ada nasofaring, orofaring, dan hipofaring. Nah, tadi Dokter Saras menanyakan kasus terbanyak apa? Iya, Dok. Jadi prevalensi yang terbanyak memang kanker nasofaring. Oh. Jadi di Indonesia ini kanker nasofaring menduduki peringkat keempat setelah kanker serviks, payudara, dan kanker paru. Oh, baik. Sedangkan untuk yang terbanyak memang di Provinsi Cina Tenggara. Dikatakan memang sekitar antara 20 sampai 30 per 100.000 penduduk itu terkena kanker nasofaring. Wah, luar biasa banyaknya ya dokter ya. Di Indonesia juga cukup lah 1, sekian lah dari 100.000 penduduk terkena kanker nasofaring. Oh, baik. Diikuti dengan kanker sinus paranasalis, kemudian kanker hidung gitu. Oke, nah tadi mumpung dokter membahas mengenai statistik nih dok ya, karena kan banyak katanya berarti menduduki posisi terempat, luar biasa. Untuk persebarannya dokter, persebarannya sendiri apakah mungkin tendensinya terjadi di usia tertentu kah dokter, atau misalnya gender tertentu, entah perempuan maupun laki-laki? Monggo dokter. Baik, memang kanker nasofaring bisa mengenai siapa saja, baik laki maupun perempuan. Memang untuk kasus terbanyak memang pada usia produktif, jadi antara sekitar 25 sampai 60 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa mengenai usia yang lebih muda, tergantung apakah dia terkena paparan ya atau bahan karsinogen yang memang memicu timbulnya kanker tersebut. Kemudian untuk wanita dan pria memang dikatakan lebih banyak pria dibandingkan wanita, sekitar 2:1 lah gitu. 2:1, luar biasa ya dok. Berarti usia produktif rentangnya cukup jauh sebenarnya, 20 sampai 65 tahun. Oke dok, itu tuh biasanya pasien-pasien yang datang ke dokter untuk konsultasi biasanya datang dengan gejala apa sih dok, pasien-pasien dengan kanker ini? Baik, kalau untuk gejala kanker kepala leher, saya nggak bicara nasofaring saja. Jadi kepala leher itu datang tentu sesuai dengan lokasi kankernya itu. Nah, karena tadi yang terbanyak nasofaring, maka saya sebutkan gejala yang pertama ya. Kalau kanker nasofaring itu ada 4 gejala utama. Jadi gejala telinga, gejala hidung, kemudian gejala dari pembesaran kelenjar, dan yang berikutnya adalah gejala dari bila mengenai nervus cranialis. Jadi kalau bergejala hidung masih dini mungkin sering kayak pilek-pilek atau hidung buntu, itu kalau masanya udah menutup ya. Kemudian bisa juga mimisan, kalau masanya mungkin besar dan ada ususnya bisa terjadi mimisan. Kalau gejala telinga bisa seperti nyeri telinga, otalgia ya, atau tinnitus seperti itu. Dan kemudian kalau dia menyebar kankernya itu ke tuba eustacii ya, ke
telinga ini salah satu bisa terjadi tuli konduktif yang unilateral, tapi apabila terkena nasofaring kan bisa letaknya di belakang hidung ya, bisa mengenai keduanya, bisa juga tuli dari keduanya. Kemudian kalau menyebar ke foramen ovale, dia mengenai dan ke sisi lateral mengenai saraf nomor 3, 4, dan 6 bisa menimbulkan diplopia, yaitu pandangan ganda. Makanya kenapa kalau ke dokter pasti ditanya keluhan itu. Kemudian yang berikutnya adalah apabila mengenai saraf nomor 5 timbul rasa baal ya atau tebal di wajah, itu bisa mengenai semua. Kemudian menyebar nasofaring itu bisa menyebar kemana-mana, ke intrakranial ya, kalau menembus basis kraniidok bisa menyebabkan nyeri kepala. Gitu. Jadi tergantung. Tapi sering pasien datang itu sudah ada pembesaran kelenjar. Bisa juga pasien nggak aware ya, ada keluhan di THT-nya itu, telinga hidung maupun tenggorokannya, tahu-tahu udah ada pembesaran kelenjar. Bisa juga terjadi pembesaran kelenjar di area leher. Gitu dok. Kalau gejala yang lainnya di daerah kanker kepala leher, kalau mulut misalnya ada bercak putih atau kemerahan, baik di bibir, di ini ya mukosa, di lidah atau lain sebagainya. Kemudian kalau di laring bisa mungkin suara parau, bahkan tidak bisa mengeluarkan suara, pita suara. Semua gejala yang timbul itu tergantung lokasi di mana kanker itu timbul pada kasus kanker kepala leher. Itu dokter biasa dokter. Nah dokter, ini mohon maaf ya dok ya, untuk tadi kan dokter menyinggung gejala-gejalanya seperti telinga berdenging, pandangan mata mungkin agak ganda atau kabur ya, kemudian ada bercak-bercak mungkin kayak seperti sariawan. Sebenarnya ini gejala-gejala yang kita sering dengar ya dokter ya. Sebenarnya itu gejala-gejala itu munculnya di stadium berapa dok? Atau kita mulai harus awas terhadap gejala-gejala tersebut itu kapan dok? Sehingga akhirnya berpikir nih ke arah keganasan. Takutnya nih healthy people di rumah nanti, aduh aku jangan-jangan sariawan langsung kanker gitu dok. Gimana dokter? Jadi apabila timbul keluhan yang mungkin kok tidak sembuh-sembuh ya, sudah diobati atau apa, sebaiknya memang konsultasi ke dokter. Baik. Nah, itu pun dokter juga harus aware ya, apakah gejala itu biasanya ada. Kalau masih dini kadang-kadang pasien ini cuma pilek biasa seperti gitu ya. Tapi harus diwaspadai apabila pilek hidung buntu ya sembuh-sembuh sudah minum antibiotik misalnya, tapi biasanya pilek nggak harus pakai antibiotik ya. Tapi apabila ada infeksi kok nggak sembuh-sembuh jadi pakai antibiotik nggak sembuh, harus waspada. Kemudian apabila apalagi ada epistaksis atau ada telinga berdenging, pokoknya ada sesuatu yang tidak wajar di tubuh kita yang tahu kan kita sendiri. Nah itu segera periksa ke dokter dok. Jadi dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian mungkin perlu pemeriksaan lanjutan, apakah dengan pemeriksaan radiologi ya, bisa dengan mungkin CT scan atau MRI. Ya, seperti itu dok. Baik. Ya, wah berarti itu tipsnya ya healthy people. Jadi kalau misalnya ada gejala-gejala tersebut seperti tadi epistaksis atau mimisan, gusi berdarah, atau misalnya gejala-gejala yang telah disebutkan sariawan yang nggak sembuh-sembuh, sariawan yang tidak sembuh-sembuh. Nah, healthy people bisa memeriksakan diri ke dokter. Kalau misalnya itu tidak kunjung sembuh atau berulang, bisa kembali ke dokter lagi agar dokter bisa melanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan seperti imaging MRI atau CT scan yang telah dokter Ulita sebutkan tadi. Nah, oke dokter, menyambung dari gejalanya dok ya. Sebenarnya yang memunculkan gejala atau kalau kita tarik mundur nih dok ya, faktor resikonya bisa menjadi keganasan kanker leher itu apa aja sih dok biasanya? Baik, faktor risiko dari kanker kepala leher yang terutama itu adalah tobacco product. Jadi baik itu rokok, asap rokoknya, tembakonya, pipe ya, baik itu yang ada yang katanya tembakau dikunyah ya, dihisap atau snuff ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah alkohol. Apalagi kalau dia udah merokok, alkohol itu faktor risiko yang sangat tinggi, dikatakan 30 bahkan sampai 100% risiko terjadinya itu. Walaupun kalau nasofaring dikatakan memang kompleks ya, bisa faktor lingkungan, genetik, maupun yang paparan seperti tadi, juga infeksi Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus. Itu terutama untuk kanker nasofaring bisa ya. Kemudian kalau kasus kanker kepala leher yang lain bisa karena HPV, virus HPV itu ya, nomor 16. Nah, seperti itu dok. Kemudian yang lainnya mungkin paparan dari bahan-bahan kimia. Nah, kalau di Cina banyak itu karena ikan asin. Atau makanan yang diawetkan karena di situ mengandung senyawa nitrosamin gitu ya dok. Ada yang
formaldehid. Nah, itu semua adalah bahan-bahan karsinogen yang memicu terjadinya cancer. Oke, Gitu, baik. Dok. Jadi semua itu saling berkembang. Ini nggak harus makan ikan asin terus nanti terkena. Tentu memerlukan waktu memang gitu, Dok. Oke, Dok. Nah, tadi dokter sempat menyinggung sedikit mengenai rokok. Nah, zaman sekarang ini kan ngetren vape ya, Dok ya, atau rokok elektrik. Nah, itu apakah juga menjadi faktor resiko, dokter? Ya, mungkin memang nggak dikatakan dengan pasti itu, tapi semua hal-hal yang mengandung itu dikatakan bahwa ada asap yang dikunyah, yang dihisap, yang apa, baik yang tidak menimbulkan asap ya. Vape kan nggak ada, aku nggak pernah sih nyoba itu. Iya. Bisa memicu. Takutnya kan memang kalau udah ada di dirinya, nah terpapar ya, terpajan oleh bahan-bahan karsinogen bisa memicu. Sebaiknya kita menghindari saja. Karena risiko perokok dan alkohol memang tinggi terjadinya kanker kepala leher. Betul sih, Dok. Belum kanker yang lainnya. Healthy people di rumah pasti juga setuju karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya, dokter ya, daripada sudah terjadi. Nah, oke, healthy people, kita sekarang tadi sudah membahas mengenai kanker kepala leher secara garis besar. Nah, kita sekarang beranjak pertanyaannya ke terapi, Dok. Terapi untuk kanker kepala leher atau keganasan di area head and neck itu kira-kira bagaimana sih, Dok, rangkaian pengobatannya? Mungkin bisa dibantu. Baik, terapi untuk kanker kepala leher juga tergantung ya lokasinya di mana. Tapi pada prinsipnya memang pengobatan kanker juga pada kasus kanker kepala leher itu yang pembedahan, kemoterapi, radioterapi, kemudian ada diikuti dengan targeted terapi dan imunoterapi. Nah, khusus untuk kanker kepala leher apabila masih stadium dini mungkin bisa dilakukan pembedahan, kemudian tergantung dari hasil PA-nya bisa dilanjutkan dengan baik itu radiasi maupun kemoterapi. Kemudian kalau udah stadium lokal lanjut, pengobatannya tentu bisa kemo radiasi atau dengan mungkin kemoterapi dulu neoadjuvan kemo dilanjutkan dengan mungkin pembedahan dan kemo radiasi atau mungkin kemoterapi saja. Kalau sudah stadium lanjut atau sudah paliatif gitu ya, bisa juga radiasi paliatif atau kemoterapi paliatif seperti itu, Dok. Jadi tergantung stadiumnya, terutama jadi pengobatan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, dari stadium penyakitnya, kemudian usianya, lokasinya, kemudian keadaan umum pasiennya. Kalau misalnya pas keadaan umum Karnofsky performance statusnya jelek, tidak bisa diberikan kemo ya mungkin tidak dilakukan, atau mungkin tidak memungkinkan dilakukan pembedahan atau radiasi ya tentu dicari alternatif yang lain gitu, Dok. Jadi pengobatan bisa kombinasi di antara ketiganya sih selama ini. Baik, dokter. Nah, kebetulan karena dokter ini spesialis onkologi radiasi ya, Dok ya, berarti kita akan mengulik lebih dalam mengenai radioterapi. Nah, mungkin healthy people banyak yang nggak tahu, Dok, radioterapi itu apa sih? Mungkin bayangannya takutnya kayak toraks, foto toraks gitu, cuma di foto aja di radiologi. Itu gimana sih, Dok? Radioterapi itu apa? Mungkin bisa jelaskan singkat. Baik, jadi pasien-pasien atau healthy people belum tahu mengenal tentang radioterapi. Radioterapi adalah pengobatan spesialistik dengan menggunakan sinar pengion. Jadi radiasi berenergi tinggi untuk mematikan sel kanker. Nah, radioterapi ini tidak hanya untuk sel kanker saja, bisa juga non keganasan. Contohnya misalnya pada keloid ya, keloid yang permagma gitu, pterygium atau apa, itu juga bisa dilakukan radiasi. Tapi memang kasusnya jarang, hemangiom seperti itu, Dok. Tapi memang hampir 90 sekian persen radiasi untuk pasien-pasien kanker. Nah, tentu pengobatan radioterapi memerlukan persiapan-persiapan khusus, Dok. Nah, jadi radiasi itu juga lokal, Dok, jadi nggak diberikan seluruh tubuh. Makanya mungkin nanti ada efek samping yang timbul itu sesuai dengan lokasi di mana radiasi itu diberikan. Seperti itu, ada persiapannya. Mungkin nanti untuk pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Iya, dokter tahu aja saya mau nanya itu sebenarnya. Sebelum kita ke efek samping nih, Dok. Prosedur dan tahapannya. Orang radioterapi kan mungkin bayangannya healthy people yang tadi saya bilang mungkin hanya pemeriksaan radiologi. Mungkin tidak tahu kalau misalnya ada proses-prosesnya seperti dimulai dari konsultasi, kemudian ini saya kasih sedikit spill ya, Dok ya. Apa mungkin nanti ada proses CT simulator apa sih, Dok? Baik, benar. Dokter Saras karena udah di sini jadi udah tahu ya prosedurnya. Jadi memang untuk radiasi itu nggak bisa ujuk-ujuk datang langsung di radiasi ya, bisa aja, tapi tentu akan butuh waktu yang lama. Jadi biasanya dengan persiapan, Dok. Begitu pasien konsultasi, maka dokter akan menetapkan ini pasiennya tujuannya kuratif atau paliatif. Dari situ dokter juga akan tahu, oh ini akan saya beri
radiasi misalnya kuratif, memerlukan alat bantu apa saja, imobilisasi misalnya. Nah, kalau kanker kepala leher biasanya dengan fiksasi, jadi dengan termoplastik masker. Nah, sebelum radiasi biasanya kita akan mengarahkan pasien ke pemeriksaan CT simulator, gitu dok. Jadi karena kita tekniknya itu konformal ya, 3D konformal AMRT maupun VMAT itu memerlukan imaging dok, sehingga jadi bisa tahu bentuk kankernya, nanti nggak harus kotak gitu aja dok, bisa mengikuti bentuk tumornya. Nah, jadi diperlukan imaging, yaitu pemeriksaan CT sesuai lokasi yang akan diberikan radiasi. Setelah CT, di CT itulah nanti akan posisinya sesuai dengan pada saat radiasi. Kemudian imobilisasi yang dipakai apa, posisi pasiennya bagaimana, memerlukan alat bantu apa, itu dicatat semua kita bertiga bersama dengan tim. Jadi Mas Hari ini RTT bersama fisikawan medis. Ada titik yang memang untuk sebagai titik acuannya. Setelah itu data-data tersebut akan ditransfer ke treatment planning. Nah, dari situ dokter akan mengkonturing targetnya maupun organ normal. Karena radiasi itu lokal, targetnya memang kita radiasi dari target, tapi tidak menutup kemungkinan terkena jaringan normal sekitarnya. Nah, dari situ dengan keunggulan dari imaging ini kita bisa mengukur dosis yang diterima di targetnya kita mau berapa, kemudian jaringan normal kita bisa tidak melebihi toleransi dosnya. Dengan semakin canggihnya teknik kita bisa mengurangi efek samping yang timbul pada jaringan normal sekitarnya. Setelah contouring ya dok, kemudian di planning oleh tim fisika medis ya Mas Hari, kemudian dilakukan setting awal. Setting awal itu juga atau radiasi pertama, di mana posisinya persis sama dengan pada saat kita melakukan CT, kita bersama tim juga bertiga, RTT, fisika medis dan dokter. Kemudian di situ akan diverifikasi. Jadi harus tepat, tidak boleh melenceng sedikit pun, maksimal 3 mm ya. Tapi akan diverifikasi. Mungkin nanti Mas Hari yang di lapangan menjelaskan lebih detail. Jadi diharapkan memang benar-benar tepat target presisi ya, seperti itu dok. Nah, nanti setiap 5 kali, pertama 5 kali radiasi akan dilakukan verifikasi sampai benar-benar ditemukan titik yang tepat. Seperti itu ya. Mungkin Mas Hari benar ya? Oke, berarti tadi kalau dari dokter terakhir tadi bilang 5 kali radiasi, kemudian evaluasi biasanya. Benar. Lagi. Iya, apakah sudah tepat? Apabila terjadi terlalu banyak misalnya miss-nya ya apa? Mungkin kadang-kadang pasien memang sering setelah radiasi atau mungkin karena nggak mau makan kurus banget, ya itu harus kita ulang lagi, CT ulang, remasker lagi, seperti itu dok. Memang proses itu berarti mengejar presisi supaya tepat di targetnya. Iya, supaya tepat di target, juga meminimalisir terkena organ-organ sekitar. Benar. Membahas mengenai bagaimana bisa terkena organ sekitar dok. Untuk kanker kepala leher kan, kalau mungkin healthy people sudah pernah dengar, teknik dalam radioterapi itu ada berbagai macam kan. Iya. Ada 3D, ada MRT, ada VMAT. Mungkin boleh sharing dok, bagaimana sih dok perbedaan 3 teknik ini dan mana yang direkomendasikan untuk kepala leher, dan tentunya di AHCC kan semuanya ada nih dok. Iya, bisa. Nah, biasanya mungkin apa yang biasa dokter pakai di Adi Husada Cancer Center? Baik, kalau untuk kasus kepala leher tuh ya memang semua dasarnya adalah 3D konformal. Nah, berdasar dari itu, nah tinggal pengembangan teknik saja. Kalau untuk kepala leher memang yang baik dengan IMRT atau dengan VMAT tadi, dan di Adi Husada Cancer Center memang sudah bisa dilakukan itu semua. Nanti dari planningnya kita akan bersama-sama dengan tim fisikawan medis melihat mana distribusi dosis yang paling bagus baik untuk targetnya maupun yang seminimal mungkin untuk jaringan normal sekitarnya, maka itu nanti teknik yang kita pilih. Biasanya kita pilih kalau VMAT ya dok ya, memang ada perbedaannya. Memang bedanya itu kalau IMRT mungkin step and shoot gitu ya, jadi MLC-nya dulu baru kemudian keluar radiasinya. Dan kalau VMAT itu bisa MLC mengatur sendiri, dengan jantung itu berputar terus, MLC akan mengepluk jaringan normal sekitarnya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, Habibah kalau masih penasaran mengenai 3D MRT VMAT, nanti harus nonton podcast yang lain atau juga harus follow sosial medianya Adi Husada Cancer Center. Karena kita selalu update supaya healthy people di rumah itu lebih aware mengenai teknik radioterapi yang ada di Adi Husada Cancer Center maupun yang tepat untuk pasien. Tapi tentunya kembali lagi
perlu dikonsultasikan dulu dengan dokter karena apa yang terbaik untuk setiap individu mungkin berbeda ya dokter ya, sehingga kita yang menentukan yang terbaik untuk pasien. Betul, sehingga nanti ditentukan oleh dokter beserta tim yang ada di Adi Husada Cancer Center. Nah, oke dokter. Nah, kita sekarang baru nih menyinggung pertanyaan dokter yang tadi. Efek samping dokter. Efek samping dari radioterapi apa? Ada banyak pertanyaan, duh nanti rontok gak ya rambutnya dok? Gitu. Saya takut kalau radioterapi nanti rambutnya jadi nggak ada semua, atau misalnya saya nanti jadi kulitnya kenapa? Nah itu moga dokter efek sampingnya apa aja? Baik, efek samping yang timbul dari pengobatan itu pasti ada, termasuk juga dengan radioterapi. Tadi di depan sudah saya katakan bahwa radioterapi adalah lokal pemberiannya. Tentu efek samping yang timbul memang bisa lokal, general juga bisa ya. Jadi kalau yang lokal dulu, lokal itu bisa sesuai dengan lokasi di mana radiasi itu diberikan. Jadi ada efek samping akut, ada efek samping lanjut. Kalau di area kepala leher, efek samping akut yang sering timbul adalah pertama misalnya skin, perubahan dari warna kulit, mulai dari kemerahan, eritema, sampai mungkin agak sedikit gelap, hiperpigmentasi. Kemudian di akhir-akhir selesai radiasi mungkin terjadi desquamasi kering atau bahkan desquamasi basah. Nah nanti pada saat sebelum radiasi biasanya kita akan menjelaskan apa efek samping yang akan timbul. Kemudian karena daerah kepala leher itu ada mukosa juga. Nah, pasien tentu yang paling tidak nyaman adalah apabila efek samping daerah mukosa, di mana situ bisa terjadi mukositis, stomatitis, kemudian terjadi hiposaliva, jadi air liur jadi kayak berkurang, kental. Nah, di situ sehingga di rongga mulut itu mudah terjadi jamur, infeksi jamur atau bahkan bakteri, dok. Makanya kebersihan mulut harus dijaga. Apabila sebelum radiasi ada kerusakan gigi yang memang harus diperbaiki, sebaiknya diperiksa dulu ke dokter gigi, kemudian baru mungkin menjalani radiasi. Seperti itu dok. Jadi efek samping yang timbul sesuai dengan lokasi yang sesuai dengan kalau itu yang akut ya tadi ya. Kalau yang late-nya mungkin di daerah kepala leher bisa terjadi fibrosis ya, mukosal fibrosis, mungkin bisa terjadi dental karies, serostomia di mana air liur benar-benar nggak keluar ya, jadi memang kering sekali, itu bisa terjadi nanti bisa sampai berapa bulan setelah radiasi itu, tapi tidak semua terjadi seperti itu ya. Jadi makanya harus banyak minum air putih, kurangin yang manis-manis atau gula. Kemudian yang terakhir bisa terjadi trismus juga, mungkin lehernya agak sedikit kaku, bisa seperti itu dok. Kemudian ya banyak yang lainnya lagi ya. Pokoknya yang penting daerah kepala leher yaitu yang sering itu biasanya sariawan, air liurnya berkurang bahkan kental, seperti itu dok. Baik, tapi tentunya pastinya sebelum radiasi semua ini kan sudah diinfo ke pasien dan pasti kita akan berikan tips-tips untuk mencegah ya dok ya, supaya resiko ini bisa minimalisir terjadi pada pasien atau bahkan mungkin bisa tidak muncul gitu ya dok ya. Oh tadi dokter tanya yang rambut rontok apa enggak? Iya betul. Nah tergantung radiasinya. Kalau radiasinya dari kepala leher enggak rontok, tapi kalau tadi di awal kan saya sebut ya. Jadi kalau yang meliputi otak, mata, kemudian esofagus, kemudian tulang, kulit, ya, otot itu tidak termasuk dari keganasan kepala leher. Tapi kalau radiasi di daerah otak memang mungkin bisa sedikit rambut rontok tapi lokal, jadi lokal alopecia. Tapi nanti tumbuh lagi dokter. Berarti gitu. Itu harus tidak perlu terlalu khawatir gitu ya dok ya, karena kembali lagi tujuan dari terapi ini kan adalah mengatasi keganasan itu sendiri, di mana mungkin manfaatnya jauh lebih besar dok dibandingkan efek samping yang terjadi, dan harapannya efek samping ini bisa ditangani sehingga bisa kembali lagi seperti tadi kerontokan yang terjadi kalau misalnya radioterapi di otak dan sekitarnya. Tapi lagi lokal kepala leher kalau memang meluas sampai di sini kena rambutnya sedikit ya mungkin rontok sedikit dokter. Oke, baik. Jadi kembali lagi tuh lokal ya healthy people, jadi tergantung dari posisinya ada di sebelah mana. Nah, oke. Sekarang tadi dokter sempat menyinggung mengenai masker dok atau imobilisasi yang dipakai untuk keganasan kanker leher gitu dok. Itu bagaimana sih dok, seberapa penting itu dipakai oleh pasien? Iya, kalau untuk kasus kepala leher tuh benar-benar penting ya masker tuh, karena untuk fiksasi pasiennya supaya, dan organ etris di daerah kepala itu banyak banget dokter. Mata, ada lensa, ada bulbus, ada semuanya, kornea dan lain sebagainya. Kemudian ada spinal cord, ada chiasma dan makanya kenapa harus memakai fiksasi supaya pasien itu benar-benar fix, diam, tidak bisa noleh kanan kiri, jadi harus pas. Memang ada beberapa pasien yang merasa nggak nyaman, mungkin nanti dari pengalaman Mas Hari bisa ya, pasien dengan yang
kelenjarnya besar atau masanya yang obstruksi hidung itu memang nggak nyaman dipasang termoplastik masker, tapi itu memang harus dok, supaya memang untuk fiksasi pasiennya ya, untuk mobilisasi positioning pasien juga. Oh ya, tapi saya balik lagi yang ini dok, kembali yang efek samping itu juga bisa sih timbul rasa kayak nggak enak, kayak flu gitu setelah radiasi dok. Bisa, mual muntah juga bisa, tapi memang mungkin tidak sehebat pada saat kemo. Takutnya nanti lupa dok. Jadi pasien-pasien kadang ada yang ngeluh, dok saya kok ngereges ya? Ya nggak apa-apa, nanti istirahat dulu 2 jam, insya Allah kembali. Seperti itu dok. Begitu. Ya. Oke, healthy people, tadi kita sudah sharing informasi mengenai keganasan kanker atau kanker kepala leher bersama Dr. Ulinta Pasaribu. Nah, sekarang kita akan sharing pengalaman dari teman RTP atau radioterapis di Adi Husada Cancer Center mengenai apa sih yang biasanya ditemui atau menjadi hal-hal yang mungkin bisa dibagikan kepada healthy people ketika menangani pasien dengan keganasan kanker leher. Nah, Mas Hari masih bersama kita apa? Kasihan dia, udah lama nunggu. Gantian sekarang ya. Oke, Mas Hari, mungkin boleh dibagikan ya pengalamannya dalam menangani pasien-pasien di Adi Husada Cancer Center dengan keganasan kepala leher. Seberapa banyak sih biasanya menangani pasien itu, dan kira-kira apa yang menjadi pengalaman tidak terlupakan buat Mas Hari? Mungkin boleh di-sharing sama TV Pak. Oke. Kalau masalah seberapa banyak sih, kayaknya udah hampir ratusan ya. Iya. Kalau untuk pasien menggunakan masker, terutama head and neck, tapi ada satu pengalaman yang sampai sekarang nggak bisa saya lupakan. Jadi itu sekitar tahun 2021 kalau nggak salah. Itu ada pasien klaustrofobia. Pasien tersebut diwajibkan menggunakan masker 5 poin, dan itu posisi di area leher benar-benar tumornya besar. Pasien benar-benar takut dengan keadaan yang sempit dan gelap, tapi alternatif pengobatan saat itu yang harus dilakukan ya tadi radioterapi. Nah, pertama kalinya itu pasien yang kita temui, sebelumnya kita belum pernah menemui pasien seperti itu. Takutnya berlebih ya. Takutnya berlebih, klaustrofobia. Nah, akhirnya kita diskusi sama trainer kita yang ada di Malaysia waktu itu. Kebetulan beliau memang sudah lama juga di radioterapi, tepatnya di RTP ya dok ya. Beliau menyarankan untuk melubangi di area mata dan hidungnya. Tapi tetap fix ya? Ya, nggak longgar ya, hanya diberi sedikit lubang begitu. Lubang di mata dan hidungnya. Nah, ketika maskernya kan udah dicetak nih, kan belum bisa dilubangin. Setelah udah dicetak, kita mulai melubangi di bagian mata dan hidung pasien tersebut. Sehingga kan ketika udah dilubangi, pasien udah merasa kayak bisa melihat di sekelilingnya kan. Lebih nyaman. Iya, lebih nyaman. Okay. Tidak terhalang lagi sama kayak rongga-rongga yang dari maskernya kan. Nah, sehingga perencanaan yang udah dokter buat, dokter onkologi sama fisika bisa berjalan sesuai rencana tanpa mengurangi ketepatan posisi dari pasiennya tersebut. Tetap fix ya? Tetap fix juga. Wah, luar biasa. Tentunya memang tim radioterapis kita itu juga karena dibekali oleh training yang sudah luar biasa banyak, dan juga bisa sharing ya, karena kita juga merupakan jaringan dari IOC, itu bisa bertanya langsung ya ke trainer, sehingga akhirnya case-case seperti ini tuh bisa langsung ditangani dan di handle dengan baik, sehingga target terapi bisa terpenuhi tanpa mengganggu atau membuat pasien tidak nyaman. Nah, tadi kita bicara tentang masker. Boleh nggak sih Mas Hari lebih share lagi mengenai masker di head and neck? Karena pastinya tentunya masker ini bayangannya healthy people kayak masker atau masker medis mungkin, atau masker yang kayak topeng-topengan gitu. Dan seperti apa sih Mas maskernya head and neck ini? Oke, jadi masker di head and neck itu ada 2 jenis. Ada masker yang 3 poin. Jadi 3 poin itu biasanya digunakan untuk pemeriksaan di area kepala saja. Dan juga ada masker 5 poin. 5 poin ini digunakan untuk pemeriksaan di bagian kepala dan leher. Biasanya pasien-pasien pada area kepala dan leher tersebut mengalami interaksi tidak nyaman karena benar-benar di area leher itu akan sangat-sangat terkunci, ketat ya, ketat, sehingga mungkin seperti kayak pernapasannya lah, rasa cemas kayak gitu. Jadi emang banyak
yang merasakan seperti itu sih. Oke, mungkin Mas Adi bisa. Kalau takut memang takut banget loh dok rasanya. Iya. Karena itu berarti setiap individu berbeda ya. Beda. Berarti dari bentuk maskernya itu akan disesuaikan oleh masing-masing individu setelah CT simulator yang Ulinta tadi sebutkan. Jadi pilihan masker pun sudah ditetapkan pada saat konsultasi itu kita udah tahu. Oh ini mau pakai yang 3 klep atau 4 atau 5 seperti itu. Tergantung luas area. Kalau targetnya memang sampai di kelenjar di daerah yang supraklaf atau apa yang memang pakai masker yang besar. Nah itu yang paling mungkin nggak nyaman untuk pasien ya. Karena kan pasien berasa kayak dikunci gitu loh dok. Kalau mungkin yang untuk kasus brain ya atau lesi yang di daerah otak mungkin cuma 3. Jadi masih lumayan sih dia. Cuman kalau pasien yang memang udah kayak fobia ya, Mas Arya itu ya perlakuan khusus jadi memang harus agak fobia itu. Ya, diterangkan, dibujuk, dilihat. Lama-lama pasien juga mau ya, alhamdulillah ya. Kemarin ada juga ya beberapa, tapi alhamdulillah berhasil. Dan lebih bersyukur lah kita saat itu dok. Dari yang pertamanya besar, setelah terakhir itu benar-benar mengecil terus dia tahu, oh ini manfaatnya. Itu tadi karena ada obstruksi kan dok, jadi kayak nggak nyaman gitu. Oh berarti fungsi-fungsi di sekitaran leher yang mungkin ya dok tadi dirasakan mungkin sampai kan biasanya kalau kayak ditekek dia bilang. Tapi dengan dicekik ya kayak dicekik. Ini setelah mengecil alhamdulillah nyaman, nggak takut lagi dia. Ketawa-ketawa malah ya. Oh luar biasa. Pastinya tentu itu yang dicari. Mudah-mudahan responnya baik ya. Iya betul dok. Nah masker itu tadi sendiri itu bagaimana caranya membuat itu personal ke masing-masing orang. Mungkin Mas Adi bisa jelaskan awalnya itu bentuknya seperti apa sih? Termoplastik ya. Termoplastik. Termoplastik itu apa? Tadi kan disebut termoplastik mas. Jadi itu masker termoplastik. Jadi masker termoplastik itu awalnya bentuknya kayak lempeng kayak berjaring-jaring seperti itu, terbuat dari sesuai namanya plastik. Kayak gitu. Nah, jadi setiap pasien itu dicetak sesuai bentuk wajahnya dan sesuai bentuk leher individual. Jadi tidak akan digunakan pada pasien lain ataupun masker pasien lain digunakan pada pasien yang satunya kayak gitu. Jadi emang benar-benar khusus sehingga pasien tidak perlu takut kalau misalnya kayak ada infeksi bakteri dan lain-lain di area masker tidak usah takut karena itu individual. Personalized ya. Tapi lama-lama boleh dan kita pisah-pisahkan ya. Apalagi waktu zaman Covid dulu ya. Kita pisahkan, kita plastikin dok. Takutnya kan terus kita bersihkan. Setelah dipakai pasien sendiri padahal tuh punya pasien sendiri dibersihkan pun kita plastik. Jadi supaya nggak terjadi risiko penularan ya. Walaupun tuntutan bertetanggaan gini dok, kalau zaman dulu kan takut gitu dok. Iya benar. Sekarang sih alhamdulillah aman. Ada step-step itu ya untuk persiapan juga. Untuk membuatnya jadi bisa membentuk wajah ini kan dicelupkan dengan suhu tertentu. Itu dong. Jadi pasien sudah diposisikan, ya Mas Hari ya. Pasien sudah diposisikan, kemudian RTT dan fisika akan menyiapkan dengan suhu tertentu. Makanya pasien juga diberitahu. Mungkin awal agak anget ya Mas Hari ya, atau bahkan agak panas. Dia sebelum ke pasien harus dicoba dulu ke dirinya. Udah nyobain ya? Emang agak panas dok. Sumpah agak panas. Tapi kita kasih yang anduk dingin kan, yang ada. Pasti ada special treatmentnya ini ya pasien itu kita usahakan supaya benar-benar tetap bisa berjalan untuk terapi sendiri. Dan kalau ada apa-apa dari pasien sendiri pasti bisa langsung ngomong ya dok. Bisa angkat tangan dia. Takut, panik, langsung dilakukan modifikasi tertentu untuk pasien tergantung kondisinya. Nah, oke. Nah, tadi kita bicara tentang masker. Masker itu kan termasuk dalam salah satu persiapan ya berarti ya. Dan mulai dari tadi sudah dilakukan dari CT simulator. Selain itu, apa aja persiapan yang perlu dilakukan untuk pasien-pasien yang mau radioterapi, terutama khususnya untuk head and neck? Mau nggak Mas Hari? Untuk pasien yang pemeriksaan pada head and neck itu kan biasanya kayak ada yang menggunakan anting, ada yang menggunakan kalung. Nah, kalau anting kalung yang berbahan logam itu harus dilepaskan. Apapun mungkin kayak tindik, kalau pakai logam juga harus dilepaskan. Kalau semisal pasien menggunakan behel, nah, mungkin dari dokter onkologi bakal menyarankan untuk lepas behelnya dulu, kayak gitu. Baik. Tapi berbeda halnya dengan kalau kayak gigi implan. Gigi implan kan nggak bisa dilepas. Nggak apa-apa. Masih bisa lah. Nggak apa-apa. Nah, kenapa sih logam itu harus dilepaskan? Karena tuh bakal mengganggu visualisasi anatomi dari diagnosis dokter. Nanti takutnya
misalnya nih ada scattered ya. pas sudah di gambaran sebenarnya ini bukan penyakitnya, tapi karena ada logam dikirain ini ada tumor atau apa kayak gitu. Kayak gitu sih. Berarti intinya lebih supaya presisi ya, itu tadi kembali lagi ke presisi. Jadi kita pastikan itu benar-benar organ tubuh dari pasien, dan kita tidak salah target lah intinya gitu, menyangka sesuatu yang aksesoris ternyata dikira malah hal-hal yang abnormal gitu misalnya. Oh ya, itu fungsinya berarti luar biasa. Selain itu, Mas Adi, ada nggak persiapan lain? Mungkinkah misalnya sebelum radioterapi perlu minum atau perlu apa? Karena kan kering tadi dibilang sama dokter Lita kan. Kalau di head and neck tuh nggak ada persiapan yang khusus banget sih dok ya. Mungkin kalau kayak misalnya pasien di awal-awal di praksi 1 sampai ke 10 mungkin belum terlalu merasakan gejala, tapi setelah di 10 ke atas mungkin ada gejala kayak tenggorokan kering, kita mungkin bisa menyarankan untuk minum air madu hangat kayak gitu biar yang lebih basah terus. Tapi kalau misalnya pasien yang punya gejala diabetes nggak usah, jangan minum air madu hangat, jadi minum air putih hangat aja atau air putih biasa kayak gitu. Itu aja sih. Mungkin yang penting menjaga juga atau kalau udah radiasi, sama menjaga areanya ya. Benar. Jangan sampai kegaruk yang pasti kalau jangan digaruk. Karena nanti ditepuk-tepuk aja dok. Udah luka ya dok ya? Iya. Sembuhnya sensitif kan dok, iritasi, kadang digosok nanti malah lesinya nggak epidermis tapi malah sampai ke dermis gitu. Sembuhnya lebih susah. Baik. Nah mungkin hal people belum tahu nih Mas Sahari maupun Dr. Olinta. Kan tadi radioterapi itu berarti kan bukan seperti imaging radiologi. Nah berarti juga tidak cukup dilakukan satu kali ya. Berarti mungkin ada perlu beberapa kali, dan itu mungkin bisa makan waktu misalnya mingguan kah atau bulanan kah. Nah itu mungkin bisa di sharing nggak sama healthy people, biasanya kalau untuk kasus head and neck tuh sampai berapa kali sih, dan kemudian pasien ini kira-kira tuh biasanya perlu waktu berapa lama sih untuk terapi ini, karena takutnya mungkin dikira cuma satu kali terus selesai gitu dok. Mungkin bisa sharing Mas Sari. Jadi pasien itu terapi memang bukan cuma 1 hari. Jadi memang terapinya bisa bahkan sampai bulanan, tergantung dari dosis yang diberikan sama dokter dan fisika kayak gitu. Biasanya sih yang paling singkat itu radiasi kalau di area kepala 10 kali metastase. Iya, metastase 10 kali radiasi. Dan itu juga nggak setiap hari. Jadi misalnya dalam 1 minggu cuman 5. Boleh 5 kali, maksimalnya 5 kali, nggak boleh lebih dari 5 kali. Terus kayak Sabtu Minggunya istirahat dulu, nanti lanjutkan Senin lagi kayak gitu, dan seterusnya. Kenapa harus ada istirahat? Karena memang kalau radiasi diberikan terus-menerus, organ tubuh dalam kan juga perlu recovery kan, karena dapat radiasi kayak gitu. Nah jadi waktu 2 hari tersebut buat tubuh recovery, untuk repair, repair jaringan normal sekitarnya ya. Jadi fungsinya itu, jadi nggak dilakukan setiap hari, tapi kita tentunya dalam setiap hari 5 kali dalam 1 minggu. 5 kali dalam 1 minggu supaya ada waktu untuk break ya dok, ya, istirahat untuk jaringan-jaringannya. Juga mungkin kondisi-kondisi yang tadi dokter Linta bilang, keadaan umum pasien. Iya, keadaan umum pasien bisa ada waktunya recharge lagi untuk kembali menjalani terapi lagi. Jadi dok, menyambung pertanyaan Mas Hari tadi, radiasi itu memang bisa diberikan single fraction, bisa. Misalnya ada kasus metastase, sekali kasih dosis besar. Itu kalau lesinya mungkin nggak terlalu besar ya, mungkin 1 korpus atau apa seperti itu. Nah, tapi umumnya kita memberikan dosis radiasi itu dalam vaksinasi. Jadi dengan dosis terbagi, artinya dengan dosis yang kita berikan per harinya itu bisa tercapai target untuk mematikan sel kansernya dalam beberapa kali ya, tapi cukup aman untuk jaringan normal itu repair. Nah, pada kasus kanker kepala leher memang dosis yang diberikan itu bisa sampai antara 30 sampai 35 fraksi, tergantung. Kita yang akan menetapkan prescribed dose-nya. Ini mau kita beri berapa, misalnya di targetnya misalnya 33 kali berapa per fraksinya, kemudian kelenjar sekitarnya, itu udah ada hitungannya dok, udah ditetapkan. Ya sudah, memang mungkin butuhnya bisa sampai 5 atau 6 minggu bahkan 7 minggu kalau untuk kepala leher. Memang agak banyak. Memang banyak ya. Tapi berarti healthy people harus tahu bahwa perlunya konsultasi dulu untuk menentukan sampai ke dosisnya. Berarti ini kayak dosis resep ya dok, kayak obat ya. Betul, ada terapi, namanya juga terapi. Biasanya kita memberikan
ke pasien itu berapa kali radiasi, pasien kan hanya ingin tahunya itu. Tapi kalau untuk detail-detailnya tentunya tim yang akan menentukan ya. Betul, baik. Nggak penting. Nah, oke nih, terakhir ini pertanyaan penutup sih. Penutup ya. Penutup untuk podcast kita hari ini bicara kanker mengenai head and neck series. Nah, dari Dokter Ulinta dulu mungkin dok. Ada nggak dok tips untuk healthy people mengenai keganasan kanker kepala leher? Kapan sih harus mulai aware? Kapan sih harus mulai memeriksakan diri dan bagaimana mengatasi ketakutan dalam diri memeriksakan? Karena judulnya kanker dok. Pasti semua orang healthy people di rumah pasti sudah takut duluan dengar judulnya. Monggo dokter. Baik, terima kasih Dokter Sarah sudah di akhir acara kita ya. Healthy people, jadi mungkin saran dari saya jangan takut untuk berobat ke dokter. Jadi apabila pada tubuh Anda healthy people ada keluhan atau gejala yang tidak wajar seperti biasanya, segera periksakan ke dokter. Kalau untuk kasus kanker kepala leher, karena tema kita hari ini ada kepala leher, tentu saja gejala yang sudah saya sebutkan di awal tadi, apabila dijumpai maka segera periksakan ke dokter. Karena semakin dini kanker itu diobati, tentu angka harapan hidupnya lebih tinggi, bisa survive dan semoga tidak menyebar ke mana-mana. Karena kita harus tahu bahwa kanker itu bisa juga menyebar ke tempat lain ya, baik itu mungkin cuman ekstensi ke jaringan sekitarnya, bisa juga menyebar lewat kelenjar limfe. Jadi tumor itu bisa tumor primer tapi juga ada di pembesaran kelenjar sekitarnya, itu juga harus waspada. Jangan nunggu ya, misalnya ada keluhan udah mimisan terus, itu harus segera periksakan ke dokter, jangan nunggu sampai timbul benjolan dulu di leher, itu udah stadiumnya tentu lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah bisa menyebar lewat pembuluh darah, makanya itu kenapa seorang pasien kanker yang sudah selesai pengobatan tetap harus memeriksakan dirinya, tetap kita follow up untuk mencegah atau menjaga apabila terjadinya metastase di tempat lain. Kemudian yang keempat yaitu berobat ke tempat yang tepat ya, jangan ini ada beneran berobat ke tempat lain karena itu menyesatkan. Nanti tahu berobat ke dokter sudah yang stadium lanjut yang nanti hanya bersifat seperti paliatif. Sering terjadi nih? Sering terjadi di kita, memang datanya biasanya sudah stadium lanjut ya, lokal lanjut. Gitu Dokter Sarah. Terima kasih Dokter Lita, luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah iya, amin dok, pasti bermanfaat. Nah sekarang tambahan mungkin dari Mas Matahari untuk healthy people ataupun pasien dengan kanker kepala leher yang mungkin mau menjalani radioterapi, ada tipsnya nggak mengatasi kecemasannya dan lain sebagainya? Monggo Mas Hari. Jadi untuk healthy people nggak usah takut untuk berobat atau treatment radioterapi, karena memang radioterapi tidak ada rasa sakitnya kok, tidak ada rasa ketika radiasi dikeluarkan. Dan juga nggak usah takut kalau misalnya ada keluhan-keluhan yang dirasakan ketika radiasi, karena itu perlahan akan kembali pulih kok setelah radiasi selesai. Jadi nggak usah takut, apapun keluhannya kita akan atasin kok. Luar biasa timnya di Usada Cancer Center. Nah terakhir nih dok ya, Dokter Ulinta Pasar Ibu ini bisa dicari di Usada Cancer Center hari apa, jam berapa dokter? Mungkin bisa dikasih tahu ke healthy people di rumah supaya kalau mau konsultasi tahu nih nyari Dokter Ulinta. Boleh, kalau mau ketemu boleh Selasa dan Kamis sore jam 16, jadi setelah kerja dokter, monggo bisa on call, mungkin nanti ada di bawah ini ya. Bisa call nanti perawatnya, bisa janjian. Appointment jadi, dulu appointment. Ya, betul, ya. betul. Tentunya bisa di follow untuk sosial medianya di Usada Cancer Center. Di situ sudah ada jadwalnya Dokter Ulinta dan juga bagaimana mau reservasi atau appointment konsultasi dengan Dokter Ulinta. Kalau Mas Hari bisa dicari kapan Mas Hari? Setiap hari. Setiap hari. Luar biasa. Terima kasih Dokter Ulinta atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat. Tentunya akan bermanfaat luar biasa untuk healthy people di rumah. Mas Hari, thank you for sharing untuk sharing pengalamannya. Semoga juga nambah info untuk teman-teman atau healthy people di rumah. Sekali lagi ucap terima kasih. Semoga Dokter Ulinta bersama Mas Hari sehat selalu. Amin. Kita ketemu kita di podcast berikutnya. Nah, itu dia healthy people. Sekian podcast untuk hari ini, bicara kanker mengenai keganasan kepala leher. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sehat selalu, healthy people.